Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke hadirin sekalian, jamaah taklim Fadilah Amal online. Alhamdulillah kita diberi kesempatan sehingga kita bisa berjumpa lagi, ketemu lagi pada part 2 pembacaan kitab Fadilah Amal. Jadi buat kawan-kawan yang untuk memperpendek durasi, kemarin di part 1 itu sudah saya bacakan tentang riwayat penulis daripada kitab Fadilah Amal. Baru kemudian yang kedua adab-adab taklim wa ta'lim. Jadi untuk ini kita akan lanjutkan. Di part pertama itu hadis pertama sampai dengan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab taklim wa ta'lim. Taklim wa ta'lim adalah belajar dan mengajar, take and give, tanpa ada guru dan murid, tetapi dipimpin oleh seorang amir taklim yang bertugas membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi keutamaan-keutamaan iman dan amal soleh. Banyak orang yang membacakan kitab Fadilah Amal ini sebagai taklim di rumah-rumah atau di masjid-masjid. Karena itu kami kemukakan adab-adab taklim pada bagian awal kitab ini. Maksud dan tujuannya adalah memasukkan nur kalamullah, cahaya ilmu dan pemahaman ayat Al-Quran, dan nur sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya ilmu dan pemahaman dari hadis dan sunnah, untuk menggairahkan kita dalam beramal. Keutamaannya, pertama, mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa. Yang kedua, dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dikelilingi para malaikat bersaf-saf sampai di arsy. Yang keempat, nama kita dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan majelis para malaikat. Yang kelima, menghancurkan 100 majelis lalai bila dilakukan di masjid, dan menghancurkan 40 majelis lalai bila dilakukan di rumah. Kerugian apabila tidak dilaksanakan, beramal dengan mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, tidak mengetahui nilai akhirat. Dan yang ketiga, syaitan berdakwah dalam rumah kita sehingga maksiat merajalela. Adab-adab taklim terbagi dua, yaitu yang pertama adab zahiriyah, berwudu lalu duduk rapat-rapat dengan posisi iftirashi, menghadap kiblat dan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memakai wangi-wangian. Ketiga, membaca dengan jelas dan teratur, bila perlu diulangi sampai 3 kali. Dan jangan menambah dengan kata-kata sendiri. Bacalah apa yang tertulis dalam kitab Fadail Amal. Bila belum mampu membaca dengan betul ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup arti atau mafhum hadisnya saja. Yang membaca seolah-olah seorang guru yang ingin memahamkan kepada muridnya, dan yang mendengar seolah-olah murid yang menerima pelajaran dari gurunya. Bila disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disunahkan bersalawat. Apabila nama sahabat radhiyallahu anhu disebut, ucapkan radhiyallahu anhum. Dan apabila disebut nama orang-orang yang dilaknat, maka kita ucapkan la'natullah alaih. Selanjutnya, bila mendengar kabar gembira tentang pahala dan surga, maka kita ucapkan tasbih, tahmid dan takbir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerahkan kepada diri kita. Bila mendengar tentang azab dan siksaan, maka kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar atau mengucapkan na'udzubillahi min zalik. Jangan meninggalkan majelis sebelum selesai, karena syaitan berusaha bagaimana kita berhajat keluar, padahal saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah. Jika terpaksa meninggalkan majelis, cukup menggunakan isyarat, mengangkat telunjuk untuk berwudu atau buang air kecil, 2 jari untuk buang air besar, dan mengangkat 5 jari untuk keperluan khusus, dan tidak kembali lagi pada majelis. Selanjutnya, buat jauhlah taklim agar pikir manusia di luar masjid bisa berubah. Yang kedua, ada batiniyah. Yang pertama, ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. Tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini. Ta'athur bi qalbi, berkesan di dalam hati.
niatul amal wa tabligh, niat mengamalkan dan menyampaikan. Setelah menyelesaikan ta'lim, semua peserta majelis diajak untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Kemudian ta'lim ditutup dengan doa kifarah majelis sebagai berikut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Maha suci Engkau ya Allah dengan segala puji bagimu. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Saya mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Hendaknya dibiasakan untuk mengadakan majelis ta'lim ini di rumah-rumah dan di masjid-masjid agar kita tercipta suasana agama. Mudah-mudahan dengan asbab ta'lim ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kegairahan kepada kita untuk mengamalkan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin yang mulia, kita lanjut daripada taklim kita mengenai fadilah solat. Saya kembali bacakan hadis ke-10. Hadis ke-10 dari Ibnu Salman radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki dari kalangan sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami menaklukkan kota Khaybar dalam suatu peperangan, orang-orang mulai mengeluarkan harta rampasan perang yang terdiri dari berbagai macam barang dan tawanan. Maka orang-orang pun mulai berjual beli dengan harta rampasan perang itu. Tiba-tiba seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pada hari ini aku telah memperoleh keuntungan yang besar dan tidak ada seorang pun dari penduduk lembah ini yang menandingi keuntunganku." Dengan terheran-heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa keuntungan yang engkau dapatkan?" Dia menjawab, "Aku terus-menerus berjual beli sehingga mendapatkan keuntungan 300 uqiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baik orang yang memperoleh keuntungan?" Dia bertanya, "Apakah itu ya Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, 2 rakaat salat sunat setelah salat fardu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, 2 rakaat salat sunnah setelah salat fardu. Hadis riwayat Abu Dawud. 1 uqiyah sama dengan 400 dirham, sedangkan 1 dirham sama dengan 4 anah. 4 anah sama dengan 20 sen atau 1/4 rupiah. Apabila dihitung, maka jumlahnya sama dengan 3.000 rupiah. Akan tetapi, apalah artinya keuntungan 3.000 rupiah jika dibandingkan dengan keuntungan yang abadi, yang tidak pernah habis? Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasa 2 alam. Apakah ini suatu keuntungan yang besar? Seandainya kita memiliki hakikat iman seperti itu, bahwa uang 3 rupiah itu tidak bernilai apa-apa dibandingkan dengan 2 rakaat solat, maka hidup ini akan benar-benar menjadi damai. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Solat adalah pelipur mataku. Solat adalah pelipur mataku." Salah satu wasiat terakhir beliau adalah agar kita memperhatikan solat. Dalam kitab Kanzul Umal, mengenai wasiat beliau yang terakhir ini telah disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Ummu Salmah radhiyallahu anha, katanya, pada waktu menjelang akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mulut beliau tidak dapat lagi mengucapkan kata-kata dengan sempurna, beliau menekankan tentang masalah solat dan hak-hak hamba sahaya. Hadis seperti ini telah diriwayatkan juga dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah menekankan masalah solat dan agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai hak-hak hamba sahaya. Dalam kitab Jami'us Shaghir. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan jihad ke Najd dalam tempo yang begitu cepat. Mereka telah kembali membawa kemenangan dan ghanimah yang sangat banyak. Banyak orang yang merasa heran karena mereka kembali dengan demikian cepat dan membawa kemenangan serta harta rampasan yang begitu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai orang yang mendapatkan harta yang lebih banyak dari semua itu dan lebih singkat waktunya? Mereka adalah orang yang mengerjakan solat subuh berjamaah. Mereka adalah orang yang mengerjakan solat subuh berjamaah dan duduk di tempatnya sampai terbit matahari. Kemudian mengerjakan solat 2 rakaat, solat sunnah duha. Itulah orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Sakib Balkhi, seorang syekh dan ahli sufi yang terkenal, berkata, kita akan mendapatkan 5 hal melalui 5 cara. Kita akan mendapatkan 5 hal melalui 5 cara, yaitu yang pertama, keberkahan rizki melalui solat duha. Keberkahan rizki melalui solat duha. Yang kedua, cahaya di dalam kubur melalui solat tahajud. Cahaya di dalam kubur melalui solat tahajud. Kemudahan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir melalui bacaan Al-Quran. Yang keempat, kemudahan melintas titian syirat melalui puasa dan sedekah. Yang kelima, naungan arsy Allah melalui zikrullah dalam keadaan bersendirian. Dalam berbagai kitab hadis banyak ditemukan hadis yang menegaskan pentingnya solat serta keutamaan-keutamaannya, sehingga sulit dan terlalu banyak jika ditulis keseluruhannya di sini. Namun sebagai berkahnya, di bawah ini saya sebutkan terjemahan dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, perintah pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatku adalah solat, dan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah solat. Yang kedua, takutlah kepada Allah mengenai solat. Takutlah kepada Allah mengenai solat. Takutlah kepada Allah mengenai solat. Hadis ketiga, pembatas antara seseorang dengan syirik adalah solat. Pembatas antara seseorang dengan syirik adalah solat. Pembatas antara seseorang dengan syirik adalah solat. Yang keempat, ciri seorang muslim adalah solat. Orang yang mengerjakan solatnya dengan hati yang khusyuk, menjaga waktu-waktunya, dan memperhatikan sunnah-sunnahnya, maka ia adalah orang yang beriman. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu yang lebih utama daripada iman dan solat. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu yang lebih utama daripada iman dan solat. Seandainya ada suatu kewajiban yang lebih utama daripada itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikatnya yang sebagian dari mereka senantiasa ruku dan sebagian lagi terus-menerus sujud. Yang keenam, solat adalah tiang agama. Yang ketujuh, solat menghitamkan mulut syaitan. Kedelapan, solat adalah cahaya bagi orang yang beriman. Kesembilan, solat adalah jihad yang paling utama. Solat adalah jihad yang paling utama. Solat adalah jihad yang paling utama. Yang kesepuluh, selagi orang menjaga solatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mencurahkan seluruh perhatiannya. Tetapi jika ia melalaikan solatnya, maka perhatian Allah akan terlepas. Yang ke-11, apabila suatu musibah turun dari langit, maka orang-orang yang memakmurkan masjid akan terhindar darinya. Apabila suatu musibah turun dari langit, maka orang-orang yang memakmurkan masjid akan terhindar darinya. Yang ke-12, apabila seseorang masuk ke dalam neraka jahanam, disebabkan dosa-dosanya, maka api neraka tidak akan membakar anggota tubuh yang digunakan untuk bersujud. Yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka bagi anggota tubuh yang digunakan untuk bersujud. Hadis ke-14, amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah solat tepat pada waktunya. Yang ke-15, keadaan manusia yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dalam keadaan sujud. Keadaan manusia yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dalam keadaan sujud, yaitu ketika keningnya menyentuh tanah. Sedekat-dekat seorang kepada Allah adalah ketika ia berada dalam sujud. 17, solat adalah anak kunci pintu surga.
Solat adalah anak kunci pintu surga. 18. Apabila seseorang berdiri untuk mengerjakan solat, maka pintu-pintu surga akan terbuka. Lalu tersingkaplah tabir antara Allah dengan orang yang solat itu, selama ia tidak sibuk dengan batuk-batuk dan sebagainya, yaitu perkara-perkara yang dibenci dalam solat. Apabila seseorang berdiri untuk mengerjakan solat, maka pintu-pintu surga akan terbuka. Lalu tersingkaplah tabir antara Allah dengan orang yang solat itu, selama ia tidak sibuk dengan batuk-batuk dan sebagainya, yaitu perkara-perkara yang dibenci dalam solat. 19. Orang yang sedang mengerjakan solat berarti sedang mengetuk pintu yang maha kuasa. Sebagaimana orang yang mengetuk pintu, maka pasti akan dibukakan baginya. 20. Kedudukan solat dalam agama adalah seperti kepala pada badan. 20. Kedudukan solat pada agama seperti kepala pada badan. 21. Solat adalah cahaya hati. Solat adalah cahaya hati. Barang siapa ingin agar hatinya bersinar, hendaklah menyinarinya dengan solat. 22. Barang siapa berwudu dengan sempurna, kemudian mengerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat solat, baik solat fardu ataupun sunnah, dengan khusyuk dan huduk, lalu memohon ampun kepada Allah atas dosanya, niscaya Allah akan mengampuninya. 23. Bagian bumi yang di atasnya disebut nama Allah melalui solat, maka bagian bumi itu akan membanggakannya kepada bagian-bagian bumi yang lain. Bagian bumi yang di atasnya disebut nama Allah melalui solat, maka bagian bumi itu akan membanggakannya kepada bagian-bagian bumi yang lain. 24. Barang siapa berdoa kepada Allah setelah mengerjakan Barang siapa berdoa kepada Allah setelah mengerjakan solat 2 rakaat, niscaya Allah mengabulkannya, baik secara langsung ataupun ditangguhkan demi kemaslahatan dirinya. Yang jelas doanya pasti diterima. 25. Barang siapa mengerjakan solat 2 rakaat seorang diri tanpa diketahui oleh siapapun, barang siapa mengerjakan solat 2 rakaat seorang diri tanpa diketahui oleh siapapun kecuali Allah dan para malaikatnya, maka ia mendapat jaminan keselamatan dari api neraka. Barang siapa mengerjakan 1 solat fardu, maka baginya 1 doa yang makbul di sisi Allah. 27. Orang yang menjaga solat 5 waktu dengan memperhatikan ruku, sujud dan wudu yang sempurna, maka wajib baginya surga dan haram baginya neraka. 28. Selama seorang muslim menjaga solatnya, maka syaitan takut padanya. Tetapi jika melalaikannya, maka syaitan akan berani kepadanya dan akan menyesatkannya. 29. Amal yang paling utama adalah solat 5 waktu. Amal yang paling utama adalah solat 5 waktu. Amal yang paling utama adalah solat 5 waktu. 30. Solat adalah kurbannya setiap orang yang bertakwa. Solat adalah kurbannya setiap orang yang bertakwa. Hadis 31. Amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah solat pada awal waktu. 32. Barang siapa pergi untuk mengerjakan solat subuh, maka di tangannya ia membawa bendera iman. Dan barang siapa pergi ke pasar pada waktu subuh, maka di tangannya adalah bendera syaitan. 33. 4 rakaat solat sebelum solat zuhur sama pahalanya dengan 4 rakaat solat tahajud. 4 rakaat solat sebelum solat zuhur. 4 rakaat solat sebelum solat zuhur, maksudnya solat sunnah. Hadirin, maksudnya itu solat sunnah. 4 rakaat solat sunnah sebelum solat zuhur, maka pahalanya dengan 4 rakaat solat tahajud. 34. 4 rakaat solat sunat sebelum zuhur, kedudukannya sama dengan 4 rakaat solat tahajud. 35. Apabila seseorang berdiri mengerjakan solat, maka rahmat Allah tercurah kepadanya. 36. Seutama-utama solat setelah solat fardu adalah solat pada pertengahan malam, namun sedikit sekali orang yang mengerjakannya. 37. Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, berapapun lamanya engkau hidup,
suatu hari nanti pasti akan mati juga. Siapapun yang engkau cintai, pada suatu hari nanti pasti engkau akan berpisah dengannya. Dan segala amalan yang engkau kerjakan, yang baik ataupun yang buruk, pasti engkau akan mendapatkan balasannya. Tidak diragukan lagi bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah pada tahajudnya, dan kemuliaannya juga adalah pada sifat qanaahnya. 38. 2 rakaat solat pada akhir malam adalah lebih utama daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat solat pada akhir malam adalah lebih utama daripada dunia dan seisinya. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan mewajibkannya kepada mereka. 39. Jagalah solat tahajud, karena tahajud adalah jalan orang-orang soleh dan jalan untuk mendekati Allah, penjaga dari perbuatan dosa, penyebab keampunan dosa, dan menyehatkan badan. 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah malas mengerjakan 4 rakaat solat pada permulaan hari. Niscaya aku akan memenuhi seluruh keperluanmu pada hari itu." Sesungguhnya keutamaan-keutamaan solat dan kabar gembira bagi orang yang menjaganya banyak sekali. Disebutkan dalam kitab-kitab hadis, tetapi 40 hadis di atas sudah mencukupi. Jika ada yang ingin menghafalnya, maka ia akan mendapatkan keutamaan menghafal 40 hadis. Insyaallah niat amal. Sesungguhnya solat adalah kekayaan yang sangat berharga. Hanya orang-orang yang diberi oleh Allah kenikmatan solat yang dapat menghargainya. Begitu berharganya solat, sehingga Rasulullah SAW menjadikannya sebagai penyejuk mata. Dan karena kenikmatannya, maka beliau menghabiskan sebagian besar malamnya dengan mengerjakan solat. Inilah alasannya mengapa Rasulullah SAW secara khusus berwasiat mengenai solat ketika menjelang akhir hayat beliau, dan berpesan agar benar-benar menjaganya. Di dalam banyak hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah kepada Allah mengenai solat, takutlah kepada Allah mengenai solat, takutlah kepada Allah mengenai solat." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Amalan yang paling kucintai adalah solat." Seorang sahabat berkata, "Pada suatu malam aku melewati Masjid Nabawi dan melihat Rasulullah SAW sedang mengerjakan solat. Aku ingin sekali menyertai beliau. Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah. Aku berpikir mungkin Rasulullah SAW akan ruku pada ayat ke-100. Tetapi setelah sampai pada ayat ke-100, beliau belum juga ruku. Aku menduga mungkin beliau akan ruku pada akhir hayat. Ketika telah selesai membaca surat Al-Baqarah, beberapa kali Rasulullah SAW membaca Allahumma lakal hamdu, kemudian melanjutkan dengan membaca surat Al-Imran. Aku pun heran dan berkata dalam hati, mungkin pada akhir surat Al-Imran beliau akan ruku. Tetapi setelah menyelesaikan surat Al-Imran dan membaca Allahumma lakal hamdu sebanyak 3 kali, beliau melanjutkan dengan membaca surat Al-Maidah. Setelah menyelesaikan bacaannya, beliau pun ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, dan diteruskan dengan membaca beberapa doa lain yang tidak aku pahami. Kemudian membaca Subhanallah Rabbiyal A'la. Seperti itu pula dengan doa-doa lain. Kemudian beliau mulai membaca surat Al-An'am. Akhirnya aku merasa tidak kuat lagi dan dengan terpaksa meninggalkan beliau. Pada rakaat pertama saja telah dibaca sekira 5 juz, sedangkan Rasulullah SAW membacanya dengan sangat tenang. Rasulullah SAW membacanya dengan sangat tenang, dengan tajwid, tartil, dan tidak menyambungkan satu ayat dengan ayat lainnya. Maka dapat kita bayangkan betapa panjangnya rakaat itu. Oleh karena itu hadirin, itulah maka kaki Rasulullah SAW menjadi bengkak ketika mengerjakan solat. Ini tidak aneh, karena bagi orang yang telah mendapatkan kenikmatan sesuatu di dalam hatinya, maka kesulitan dan beban apapun akan terasa mudah baginya. Abu Ishaq Subaihi rahmatullah alaih adalah seorang muhadits, ahli hadits yang terkenal. Ia wafat pada usia 100 tahun.
pada usia tuanya ia merasa sedih karena badannya sudah lemah, sehingga semakin hari kenikmatan solatnya semakin berkurang. Dalam 2 rakaat ia hanya dapat membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran saja, tidak lebih dari itu. Dalam kitab Tanzibut Tanzib. Padahal 2 surat ini saja lebih dari 1/8 Al-Quran. Muhammad bin Samak rahmatullah alaih berkata, aku mempunyai tetangga di Kufah. Ia mempunyai seorang putra yang selalu puasa setiap hari dan setiap malam mendirikan solat, sehingga badannya menjadi kurus tinggal tulang berbalut kulit. Dia tinggal di Syukia Ash'ar. Orang tuanya berkata kepadaku, berilah sedikit nasihat kepada anakku itu. Suatu ketika aku sedang duduk di depan pintu, lalu ia lewat di depan rumahku. Aku pun memanggilnya, maka ia datang, mengucapkan salam, lalu duduk. Sebelum aku memulai pembicaraan, ia telah berkata lebih dahulu, Paman, janganlah Paman memberikan nasihat kepada saya yang dapat mengurangi amalan saya. Paman, ketahuilah, sesungguhnya saya sudah membuat kesepakatan dengan beberapa pemuda dari suatu kampung untuk berlomba-lomba beribadah kepada Allah. Mereka telah bersungguh-sungguh dan berusaha dalam ibadahnya, dan mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meninggal, mereka terlihat penuh kegembiraan. Sekarang tinggallah saya sendiri yang masih hidup. Amalan saya ini suatu hari nanti akan terlihat di depan mereka. Bagaimana jadinya jika mereka mengatakan bahwa dalam amalan-amalan saya ini terdapat banyak kekurangan? Paman, para pemuda itu benar-benar telah beribadah dengan penuh kesungguhan. Banyak orang merasa kagum setelah mendengar cerita anak muda tentang usaha dan kesungguhan teman-temannya itu. Kemudian anak muda itu bangun dan pergi. 3 hari kemudian kami mendengar bahwa ia telah meninggal dunia. Semoga Allah mencurahkan rahmat yang luas kepadanya. Dalam kitab Nazatul Basatin. Sekarang pun kita dapat melihat hamba-hamba Allah yang melakukan amalan seperti itu. Mereka menghabiskan waktu malamnya dengan mengerjakan solat, dan pada siang hari mengerjakan tablik dan ta'lim. Mujadid Alfi Tsani rahmatullah alaih, seorang ulama terkenal di India, tidak ada seorang pun yang tidak mengenal namanya. Ia mempunyai seorang murid yang bernama Maulana Abdul Wahid Lahori rahmatullah alaih. Suatu ketika Maulana Abdul Wahid berkata, di surga nanti tidak ada solat, di surga nanti tidak ada solat, di surga nanti tidak ada solat. Seseorang berkata, bagaimana di surga ada solat, sedangkan surga adalah tempat balasan atas amal seseorang, bukan tempat untuk beramal. Maulana Abdul Wahid merasa sedih dan menangis. Katanya, bagaimana aku dapat menikmati surga tanpa solat? Masih banyak di dunia ini orang yang menyerupai beliau. Orang seperti inilah yang hidupnya berpegang kepada hakikat, dan inilah orang yang istimewa. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah ingin menyebarkan kemurahannya kepada orang yang mau memperbaiki diri, maka itu bukanlah sesuatu yang sulit baginya. Sebelum saya menutup kisah ini, saya akan menceritakan kisah lainnya. Dalam kitab At-Munabihat, Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih menulis, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang sangat kucintai di dunia ini. 3 hal yang sangat kucintai di dunia ini, yaitu 1. Wewangian, yang kedua wanita, yang ketiga solat sebagai penyejuk mata. Ketika itu beberapa orang sahabat sedang berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, engkau benar, aku juga menyukai 3 hal, yaitu yang pertama memandang wajahmu, yang kedua mengorbankan hartaku demi engkau, yang ketiga menikahkan putriku denganmu. Umar radhiyallahu anhu berkata, benar, dan aku pun menyukai 3 hal, yaitu yang pertama
memerintahkan kepada kebaikan. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Yang ketiga, memakai pakaian yang telah usang. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Yang ketiga, memakai pakaian yang telah usang. Utsman radhiyallahu berkata, engkau benar, aku juga menyukai 3 hal, yaitu yang pertama, memberi makan orang yang lapar. Yang kedua, memberi pakaian orang yang telanjang. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Ali radhiyallahu berkata, benar, dan aku pun menyukai 3 hal, yaitu yang pertama, melayani tamu. Yang kedua, puasa ketika musim panas. Yang ketiga, memancung kepala musuh dengan pedang. Setelah mereka berkata demikian, Jibril alaihissalam datang dan berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutusku untuk menceritakan kepadamu tentang kesukaanku. Seandainya aku seorang manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah. Maka Jibril alaihissalam berkata, seandainya aku seorang manusia. Seandainya aku seorang manusia, maka aku akan menyukai 3 hal, yaitu yang pertama, menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Yang kedua, mencintai ahli ibadah yang miskin. Yang ketiga, membantu kerabat yang miskin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai 3 hal dari hamba-hambanya, yaitu yang pertama, orang yang berkorban di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Yang kedua, orang yang menangis setelah melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, orang yang bersabar dengan kemiskinannya. Hafiz Ibnu Qayyim rahmatullah alaih menulis dalam kitab Za'idul Mad bahwa solat dapat menarik rizki, menyehatkan badan, menjauhkan penyakit, mendatangkan ketakwaan dalam hati, membuat wajah menjadi tampan dan bercahaya, mendatangkan ketenangan jiwa, menguatkan tubuh, menjauhkan sifat malas, melampangkan dada, menyehatkan rohani, memberikan cahaya pada hati, menjaga nikmat Allah, menghindarkan azab Allah, menjauhkan syaitan, mendekatkan diri kepada Ar-Rahman, memberi makanan pada rohani, dan menjaga kesehatan jasmani. Yang kedua hal ini adalah sangat penting. Pendek kata, solat menyebabkan kita terhindar dari kebinasaan di dunia dan akhirat. Alhamdulillah hadirin yang mulia, selanjutnya kita akan mendengarkan daripada fadilah solat berjamaah. Solat berjamaah, seperti telah dikatakan dalam mukadimah, banyak orang yang telah mengerjakan solat tetapi tidak mementingkan solat berjamaah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyeru kepada manusia agar mengerjakan solat secara berjamaah, sebagaimana tegasnya beliau ketika menyuruh mengerjakan solat. Bagian ini terdiri dari 2 pasal. Pasal pertama mengenai pahala solat berjamaah, dan pasal kedua mengenai akibat meninggalkan solat berjamaah. Keutamaan solat berjamaah. Hadits ke-1. An Ibni Umar radhiyallahu anhum kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi syab'in wa isrina darajah. Hadis riwayat Malik Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasa'i dalam kitab At-Targhib. Abdullah bin Umar radhiyallahu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat dengan berjamaah adalah 27 kali lebih utama daripada solat sendirian. Hadis riwayat Malik Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasa'i dalam kitab At-Targhib. Apabila kita mengerjakan solat dengan niat mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa tidak mengerjakannya dengan berjamaah di masjid yang pahalanya dilipat gandakan menjadi 27 kali atau 28 kali? Mengapa kita begitu bodoh dan melepaskan keuntungan yang 27 kali lebih besar dengan tambahan sedikit usaha saja? Sayangnya tidak begitu banyak kaum muslimin yang menghiraukan keuntungan-keuntungan yang dijanjikan untuk amalan-amalan agama. Ini bisa terjadi karena kurang perhatiannya kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala serta janji-janjinya di akhirat. Sayang sekali, orang-orang lebih suka bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan duniawi yang tidak seberapa, sementara mereka tidak peduli dengan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh di akhirat yang kekal nanti.
Bahkan menganggapnya rugi apabila mengerjakan solat berjamaah di masjid karena harus menutup toko atau tempat usaha sehingga mengurangi keuntungan perniagaan atau pekerjaannya. Alasan-alasan seperti ini tidak akan menjadi halangan bagi orang-orang yang telah tertanam di dalam hatinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan meyakini segala firman-Nya serta menyadari akan berkah dan pahala yang dijanjikannya di akhirat. Mengenai mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalun la tulhihim تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار." Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan solat dan membayar zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan berguncang. Quran Surah An-Nur ayat 24. Quran Surah An-Nur ayat 37. Dalam kitab Hikayatus Sahabah, bab kelima telah diceritakan beberapa kisah perilaku para sahabat apabila mendengar seruan azan. Salim Hadad, seorang yang soleh dan pedagang, apabila mendengar seruan azan wajahnya menjadi pucat dan gelisah. Dalam kitab Hikayatus Sahabah, bab kelima telah diceritakan beberapa kisah perilaku para sahabat apabila mendengar seruan azan. Salim Hadad, seorang yang soleh dan pedagang, apabila mendengar seruan azan, wajahnya menjadi pucat dan gelisah. Dia segera bangun dan membiarkan tokonya terbuka, lalu membaca syair ini. Apabila muazzinmu mengumandangkan azan, aku segera bangun menyambut seruan Rob yang maha besar, yang tidak ada yang menyerupainya. Kujawab seruan itu dengan penuh tawadu dan gembira. Di sini aku, wahai yang maha pemurah. Wajahku menjadi pucat karena takut dan menunaikan perintahmu serta memalingkan aku dan segala pekerjaan lain. Aku bersumpah dengan namamu, tidak ada yang lebih kucintai dari mengingatmu. Tidak ada yang lebih mengasyikanku daripada menyebut namamu yang manis. Aduh, adakah waktu kita bersama? Seorang kekasih hanya bergembira jika berada bersama kekasihnya. Dia yang matanya telah melihat kecantikanmu tidak akan dapat terhibur. Dia akan mati dengan merindukanmu. Disebutkan dalam sebuah hadis, orang-orang yang selalu pergi ke masjid, maka malaikat-malaikat akan menjadi sahabatnya, mengunjunginya apabila sakit dan membantunya dalam segala urusannya. Hadis kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatnya seorang lelaki dengan berjamaah melebihi salatnya sendirian di rumah atau di pasar sebanyak 25 kali." Hal itu disebabkan karena apabila ia berwudu dengan sempurna kemudian pergi ke masjid dengan tidak ada tujuan lain kecuali untuk mengerjakan salat berjamaah, maka tidaklah ia melangkah kecuali diangkat kedudukannya 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Dan apabila ia solat, maka para malaikat memohonkan untuknya rahmat selama ia masih berada di tempat solat itu. Selama dalam keadaan tidak berhadas, para malaikat itu berdoa, "Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada orang ini dan rahmatilah ia." Dan orang itu selalu dianggap sedang mengerjakan solat selama menantikan datangnya waktu solat yang lain, solat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dalam kitab At-Targhib. Dalam hadis pertama dikatakan, keutamaan solat dengan berjamaah adalah 27 kali lebih utama daripada solat sendirian. Sedangkan hadis ini menyatakan 25 kali. Banyak ulama memperbincangkan masalah ini dengan panjang lebar yang sepertinya bertentangan. Berikut ini adalah beberapa penjelasan dan pendapat mengenai perbedaan ini.
Yang pertama, perbedaan antara 25 dan 27 derajat adalah karena perbedaan tingkat keikhlasan dalam diri seseorang. Yang kedua, dalam solat siri, zuhur dan asyar adalah 25 derajat, dan pada solat jihri, subuh dan pada solat jihri, subuh, maghrib dan isya adalah 27 derajat. Karena solat subuh, maghrib dan isya terasa lebih berat. Pada solat subuh dan isya, karena pengorbanannya sedikit lebih berat untuk pergi berjamaah akibat dingin dan gelap, maka pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan solat fardu lainnya yang 25 derajat. Yang keempat, sebagian ahli tafsir menulis bahwa ini merupakan ganjaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, pada mulanya adalah 25 derajat, tetapi setelah itu karena anugerah Allah kepada umat Muhammad ditambahkan pahalanya menjadi 27 derajat. Ada juga yang menjelaskan bahwa dalam hadis yang menerangkan pahala 25 itu bukan sebagai tambahan, tetapi pelipat gandakan menjadi 25 kali. Sehingga apabila dihitung akan menghasilkan 33,554,432 derajat. Betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pahala begitu banyak. Namun, jika satu solat saja ditinggalkan, maka dosanya adalah satu hukum. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka tidak mustahil jika pahala solat pun dapat mencapai jumlah sebanyak itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pahala itu terus bertambah bagi orang yang telah berwudu, kemudian pergi ke masjid dengan niat semata-mata hendak mendirikan solat berjamaah, maka setiap langkahnya mendapatkan pahala dan menghapuskan satu dosa. Banu Salama adalah satu kabilah di Madinah Al-Munawwarah. Rumah-rumah mereka umumnya jauh dari Masjid Nabawi. Oleh karena itu, mereka berniat hendak pindah mendekati masjid. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka dan bersabda, "Tetaplah tinggal di sana, karena setiap langkahmu untuk pergi ke masjid akan dicatatkan satu pahala bagimu." Disebutkan dalam hadis lain, orang yang berwudu dengan sempurna di rumahnya, kemudian keluar dari rumahnya untuk pergi ke masjid, bagaikan seseorang yang telah memakai kain ihram di rumahnya, lalu keluar untuk mengerjakan ibadah haji. Selanjutnya dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu amalan lagi yang besar nilainya, yaitu ketika seseorang duduk di tempat solatnya di dalam masjid setelah solat fardu, itikaf, para malaikat berdoa memohonkan ampunan dan rahmat untuknya. Malaikat adalah makhluk Allah yang ma'syum, niscaya doanya akan dikabulkan. Muhammad bin Sam'ah adalah seorang ulama soleh yang terkenal. Ia adalah murid Imam Muhammad rahmatullah alaih dan Imam Abu Yusuf rahmatullah alaih. Ia wafat pada usia 103 tahun. Dalam usia selanjutnya itu, ia masih mampu mengerjakan solat sunnah sebanyak 200 rakaat setiap hari. Ia berkata, selama 40 tahun tidak pernah tertinggal takbir yang pertama bersama imam dalam solat berjamaah. Hanya sekali saja ketinggalan mengikuti takbir yang pertama dalam solat berjamaah, yaitu ketika ibu saya meninggal dunia. Takbir yang pertama tertinggal karena saya sibuk dalam pengurusan jenazah ibu saya. Diceritakan pula, ia pernah ketinggalan solat berjamaah karena ia mengetahui pahala solat berjamaah itu 25 kali lebih utama, maka ia mengulangi solatnya sendirian selama 25 kali untuk mengganti kerugiannya. Dalam tidurnya ia bermimpi, seseorang berkata kepadanya, "Muhammad, kamu telah mengulangi solatmu 25 kali, tetapi bagaimanakah dengan aminnya para malaikat?" Diceritakan dalam beberapa hadis, apabila imam berkata amin setelah membaca Al-Fatihah, para malaikat juga berkata amin. Dan apabila bacaan aminnya itu serentak bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini hanya bisa terjadi dalam solat berjamaah.
Oleh karena itu, Maulana Abdul Hai rahmatullah alaih berkata, walaupun seseorang terus mengerjakan solat sendirian 1000 kali, ia tidak akan mendapatkan berkah dari solat berjamaah. Ia bukan saja rugi karena tidak mengatakan amin bersamaan dengan para malaikat, tetapi juga mendapatkan kerugian karena tidak mendapatkan berkah dari solat berjamaah dan tidak mendapat bagian doa para malaikat. Setelah solat, selain keuntungan itu, masih banyak keuntungan lainnya yang akan diperoleh dalam solat berjamaah. Tetapi perlu diingat, para ulama menulis bahwa doa para malaikat itu hanya bisa diperoleh jika solatnya dilakukan dengan sempurna. Jika solatnya dikerjakan dengan asal-asalan hingga seperti kain buruk yang dilemparkan ke wajahnya, bagaimana mungkin malaikat akan mendoakannya? Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa yang ingin menemui Allah pada hari hisab sebagai seorang muslim, hendaknya ia menjaga solat yang 5 waktu di mana azan dikumandangkan, yaitu di masjid. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan-jalan mendapatkan hidayahnya, sunanul huda, kepada Nabi kalian, dan solat berjamaah adalah salah satu dari sunanul huda. Apabila kalian solat di rumah-rumah kalian seperti orang yang biasa mengakhir-akhirkan solat, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi, maka sesatlah kalian. Dan tiadalah seorang yang berwudu dengan sempurna kemudian pergi ke salah satu masjid untuk solat berjamaah, melainkan Allah mencatat pada setiap langkah yang dilangkahkannya sebagai satu kebaikan, pahala. Allah mengangkat dengannya 1 derajat dan Allah menghapus baginya 1 kesalahan dosa. Sungguh aku telah melihat orang-orang di antara kami, tidak ada seorang pun yang menunda-nunda solatnya dengan mengerjakannya di rumah, kecuali orang munafik yang telah jelas kemunafikannya. Dan sungguh pernah ada seorang lelaki karena uzur, ia dipapa oleh 2 orang untuk ditegakkan dalam saf solat berjamaah. Dalam satu riwayat disebutkan, sungguh aku telah melihat orang-orang di kalangan kami, tidak ada seorang pun yang menunda-nunda solatnya dengan mengerjakannya di rumah, kecuali orang munafik yang telah jelas kemunafikannya atau orang yang sakit. Ada kalanya seseorang lelaki dipapa oleh 2 orang sehingga ia dapat mendatangi solat berjamaah. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami sunanul huda, dan sesungguhnya solat berjamaah di masjid adalah termasuk sunanul huda. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah dalam kitab At-Targhib. Betapa teguhnya para sahabat radhiyallahu anhum menjaga solat berjamaah, sehingga orang yang uzur pun dibawa ke masjid dengan berbagai cara, walaupun diperlukan 2 orang untuk memapahnya. Amalan ini memang selalu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Diberitakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, beberapa kali beliau pingsan. Beliau baru berhasil mengambil wudu setelah dicobanya beberapa kali. Walaupun beliau sudah tidak kuat untuk berdiri, beliau tetap pergi ke masjid dengan dibantu oleh Abbas radhiyallahu anhu dan seorang sahabat lain. Pada saat itu kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berdiri dengan tegak di atas tanah. Atas permintaan beliau, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam solat dan beliau sendiri menyertai para makmum. Dalam kitab Sahihain, Abu Darda radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, sembahlah rohmu seolah-olah kamu melihatnya ada di depan matamu. Anggaplah dirimu seolah-olah di kalangan orang yang mati, karena orang yang sudah mati maka tidak akan merasakan sedih dan gembira. Waspadalah terhadap sumpah orang-orang yang dizolimi, dan janganlah meninggalkan solat isya dan subuh berjamaah, walaupun untuk mendatanginya terpaksa harus merangkak-rangkak. Disebutkan dalam sebuah hadis lain bahwa solat isya dan subuh adalah berat bagi orang-orang munafik. Seandainya mereka paham pahala solat berjamaah, tentulah mereka akan pergi ke masjid dan menyertai solat berjamaah walaupun harus dengan merangkak. Dalam kitab At-Targhib. Hadis keempat,
Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang selalu sholat dengan berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbir yang pertama bersama imam akan mendapatkan 2 jaminan. Yang pertama, diselamatkan dari neraka, dan yang kedua, dibebaskan dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dalam kitab At-Targhib. Orang yang mengerjakan sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut tanpa tertinggal takbiratul ula, yakni dari sejak imam mengucapkan takbir yang pertama, hal itu dianggap sudah mendapatkan takbiratul ula dalam sholat berjamaah. Maka jaminannya ia tidak akan menjadi munafik dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Munafik adalah orang yang berpura-pura Islam tetapi hatinya kafir. 40 hari memiliki makna khusus sehingga dapat menyebabkan suatu perubahan. Pada mulanya kejadian manusia dalam kandungan adalah dalam waktu 40 hari. Dalam 40 hari yang pertama, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. 40 hari kemudian terjadi perubahan lainnya. Inilah yang menjadi tanda dan keutamaan 40 hari dalam hadis ini. Dan para ahli sufi mementingkan waktu 40 hari ini untuk melatih diri agar patuh kepada hukum hakam agama. Sesungguh beruntung orang-orang yang tidak pernah tertinggal takbir yang pertama dalam sholat berjamaah selama bertahun-tahun. Hadis kelima, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang berwudu dengan sempurna kemudian pergi ke masjid dan didapatinya orang-orang telah selesai sholat berjamaah, maka ia akan mendapatkan pahala sebesar orang yang mengerjakan sholat berjamaah tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Hakim dalam kitab At-Targhib. Ini adalah suatu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan usaha yang sedikit kita akan mendapatkan pahala solat berjamaah walaupun sebenarnya tidak mengikuti solat berjamaah itu. Alangkah ruginya jika kita tidak mengambil bagian atas amal agama ini. Hadis ini juga menunjukkan tidak seharusnya kita menanggung-nanggukan pergi ke masjid untuk mengerjakan solat berjamaah karena anggapan solat berjamaah sudah selesai. Walaupun ternyata solat berjamaah itu sudah selesai, kita akan mendapat pahala yang sama dengan solat berjamaah. Namun tidak demikian apabila kita sudah mengetahui dan pasti bahwa solat berjamaah itu sudah selesai. Hadis ke-6, Hubat bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya 2 orang lelaki yang diimami oleh salah seorang dari mereka lebih disukai Allah daripada salatnya 4 orang secara sendiri-sendiri. Salatnya 4 orang berjamaah lebih disukai Allah daripada salatnya 8 orang secara sendiri-sendiri. Dan solatnya 8 orang berjamaah lebih disukai Allah daripada solatnya 100 orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Al-Bazar dan Tabrani dalam kitab At-Targhib. Dalam hadis lain dikatakan, satu jamaah yang besar lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada satu jamaah yang kecil. Di antara kita ada yang beranggapan bahwa tidak ada salahnya mengadakan satu jamaah kecil di rumah masing-masing, di toko atau di kantor. Ini adalah pendapat yang salah. Selain rugi karena tidak mendapat pahala solat di masjid, kita juga rugi karena tidak mendapatkan berkah solat berjamaah. Semakin banyak jamaahnya, semakin disukai Allah Subhanahu wa taala. Jika tujuan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita tidak melakukan amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Diceritakan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai melihat 3 amal perbuatan, yaitu yang pertama, sebarisan orang yang solat berjamaah, yang kedua, orang yang sibuk mengerjakan solat tahajud pada tengah malam, yang ketiga, orang yang berjuang di jalan Allah. Dalam kitab Jami'us Sagir. Hadis ke-7, Sahal bin Sa'ad Asy-Syaidi radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang selalu berjalan ke masjid pada malam yang gelap bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat.
Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Hakim dalam kitab At-Targhib. Pada hari ini kita tidak mengetahui pahala berjalan ke masjid pada malam hari. Tetapi pada hari kiamat nanti, ketika manusia dalam keadaan panik, baru akan diketahui bagaimana pahala pergi ke masjid pada malam gelap itu. Orang yang tidak menghiraukan susah payahnya pada malam yang gelap di dunia ini akan diberi balasan lebih dari yang sepatasnya di akhirat nanti, yaitu akan diberi cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari. Dalam hadis lain diberitakan, orang-orang demikian akan menduduki mimbar cahaya tanpa sedikit pun kesusahan, sementara orang lain berada dalam kebingungan. Dalam sebuah hadis disebutkan, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Di manakah tetangga-tetanggaku?" Para malaikat akan bertanya, "Siapakah tetangga-tetangga engkau itu, ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, "Tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid." Tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Dalam hadis lain disebutkan, tempat yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah masjid, dan tempat yang paling dibencinya adalah pasar. Dalam sebuah hadis lain, masjid disebut sebagai taman surga. Dalam kitab Jami'us Shaghir. Dalam sebuah hadis yang sahih, Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang selalu pergi ke masjid, saksikanlah olehmu bahwa ia adalah orang yang beriman." Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat berikut, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhirin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Quran Surah At-Taubah ayat 18. Dalam sebuah hadis disebutkan, berwudu pada saat kesulitan, kemudian berjalan ke masjid untuk mengerjakan solat berjamaah dan duduk di tempat solatnya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dalam hadis lain disebutkan, semakin jauh seseorang tinggal dari masjid, maka semakin banyak pahala yang diterimanya. Apabila ia pergi ke masjid, karena orang yang datang dari jauh untuk pergi ke masjid, setiap langkahnya akan mendatangkan pahala. Oleh karena itu, inilah para sahabat radhiyallahu anhum suka memendekkan langkah-langkah mereka sewaktu pergi ke masjid agar mendapatkan lebih banyak pahala. Hadis lain menyebutkan, ada 3 hal di dunia ini yang apabila orang-orang memahami pahalanya, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Yaitu yang pertama azan, yang kedua pergi ke masjid untuk sholat zuhur ketika matahari panas terik, dan yang ketiga berada pada shaf pertama ketika sholat berjamaah. Dalam kitab Jami'us Shaghir. 7 golongan orang yang akan ditempatkan di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika semua orang berada dalam kebingungan di bawah panas matahari yang sangat menyengat. Salah satunya adalah yang hati sanubarinya terpaut kepada masjid. Apabila seseorang mendatangkan kesusahan lalu bersegera ke masjid, maka ia akan kembali dalam keadaan senang. Hadis lain menyebutkan, barang siapa berpaling dari masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya. Dalam kitab Jami'us Shaghir. Setiap syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kebaikan, keberkahan dan pahala yang tak terkira. Banyaknya serta akan memberi keuntungan yang tidak terbatas bagi siapa saja yang berpegang teguh kepadanya. Selain itu, di balik syariat Allah itu terdapat hakikat kemaslahatan dan kebaikan yang tersembunyi. Apabila kita benar-benar meyakini bahwa setiap perintah-perintah yang diturunkan oleh Allah mengandung kemaslahatan bagi diri kita, lalu kita melaksanakan perintah-perintah itu semampu kita, maka kita akan mengetahui kemaslahatan apa yang diberikan Allah kepada kita. Akan tetapi sungguh sulit untuk memahami hakikat perintah Allah itu, karena tidak ada seorang pun yang mampu meliput pengetahuan dan kebijaksanaannya. Banyak ulama yang telah mencoba menerangkan rahasia solat berjamaah, tetapi penerapan mereka masih jauh untuk dapat mengungkapkan seluruh rahasia-rahasia syariat ilahi ini.
Syekh Waliullah Dehlavi, semoga Allah menerangi kuburnya, amin, menulis dalam kitabnya yang terkenal Hujjatullahil Balighah, menerangkan sebagai berikut. Untuk menyelamatkan umat dari berbagai adat istiadat yang merusak ini, tidak ada cara yang lebih baik kecuali menjalankan amalan-amalan agama sebagai kebiasaan di seluruh dunia dan menjadi cara hidup umat Islam secara menyeluruh yang dijalankan dengan penuh kebanggaan, sehingga orang-orang berlomba-lomba mengamalkannya, menjadi terbiasa dan mudah. Dengan begitu akan mustahil agama akan terpisahkan dari kehidupan umatnya. Jika hal ini dapat dicapai, maka kekurangan-kekurangan dalam ibadah yang lain akan dapat dilengkapi. Tidak ada amalan yang lebih tinggi nilainya serta lebih kuat dalilnya daripada solat. Maka itu harus kita dakwakan berulang-ulang kepada orang lain di seluruh dunia, agar solat dijadikan suatu kebiasaan dalam masyarakat. Di samping itu kita juga hendaklah mengadakan pertemuan besar atau ijma untuk mengupayakan hal ini. Dalam pertemuan itu biasanya berkumpul berbagai macam orang dari kalangan masyarakat yang berbeda tingkat pengetahuan agamanya. Ada orang yang memiliki kemampuan yang lebih dalam agama, ada yang baru mengenal agama, ada yang ikut-ikutan, ada yang masih memerlukan arahan, ajakan dan nasihat, dan ada pula sebagian orang yang masih lemah keyakinannya, sehingga apabila solat tidak dilakukan secara berjamaah, mungkin mereka tidak akan mengerjakan solat lama sekali. Dengan adanya pertemuan ini, orang yang tadinya enggan beribadah akan bertemu dengan orang ahli ibadah, sehingga ia akan tertarik untuk mengikutinya. Orang yang tadinya malas beribadah akan bertemu dengan orang-orang yang rajin beribadah, sehingga ia akan mengajaknya agar rajin beribadah. Orang yang jahil dalam agama akan bertemu dengan ulama, sehingga ia akan dibimbing oleh ulama itu untuk mengetahui cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat emas yang dibawa kepada tukang emas, ia dapat membedakan mana emas yang asli dan mana yang palsu. Yang asli akan lebih menguatkan keyakinan mereka, dan yang palsu akan dibuang. Dalam menyelenggarakan pertemuan itu, hendaklah ada orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar khusyuk, selalu memohon rahmatnya dan bertakwa kepadanya, dan benar-benar menghadapkan hati sanubari dan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar menghadapkan hati sanubarinya dan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan demikian, insya Allah akan mendatangkan pengaruh ajaib dalam hati mereka, sehingga akan menyebabkan turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan diadakannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala di atas yang lainnya dan untuk menegakkan perintah-perintahnya. Tujuan ini tidak akan tercapai jika umat Islam tidak mendirikan solat dengan cara seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan berjamaah di masjid. Oleh karena itulah syariat Islam menitik beratkan solat Jumat dan solat berjamaah dan menerangkan berkah dan rahmatnya yang akan didapat oleh orang yang mendirikannya dan azab bila meninggalkannya. Berkaitan dengan ibadah solat ini, pertemuan dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, pertemuan untuk orang-orang dalam satu kabilah atau orang yang bermukim dalam satu kota kecil. Dan yang kedua, pertemuan bagi orang-orang seluruh kota. Pertemuan yang pertama mudah dibentuk kapan saja, sedangkan pertemuan yang kedua agak sulit. Untuk memenuhi pertemuan yang pertama, kita diperintahkan supaya berjamaah dalam setiap solat fardu 5 kali sehari semalam. Sedangkan untuk pertemuan yang kedua, kita diperintahkan untuk mengadakan solat Jumat berjamaah setiap 1 pekan sekali. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembacaan kitab Fadilah Amal. InsyaAllah apa yang kita dengarkan ini bisa menambah jazbah kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembacaan kita ini tidak berhenti sampai di sini. InsyaAllah kita niatkan kepada anak dan cucu kita. Kemudian kita niat sampaikan apa yang telah kita dengarkan bersama ini. Yang pertama kita niat amal, yang kedua kita niat sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum sempat hadir duduk bersama dengan
Kemudian kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum sempat hadir, duduk bersama dengan kita di majelis yang mulia ini. Maka hadirin yang mulia, insyaallah kita sampaikan sampai di seluruh. Insyaallah maka sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu